sungai namanya Nerang River, tapi nggak kayak sungai. Nah, kayak apa dong? Kayak danau, saking indahnya di sana. Oh, gitu. Oh, jadi 17-annya di danau itu. Di pinggir Iya, danau. di pinggir. Iya, masa di danau ya. Maksudnya gue salah kayak nanya. Iya, di pinggir. Bahkan dia pernah jadi panitia 17-an soalnya. Iya, jadi panitia 17-an. Gimana tuh kesannya pas ini di kampus ya? Iya, di kampusku yang di itu, Sultan Mehmet Al-Fatih itu. Oke, cerita dong, kok bisa jadi panitia nih? Terus orang-orang gimana? Dosenmu juga ikut ini ya? Acara-acara kebudayaan yang kita bisa menampilkan hal itu. Jadi lebih bukan kepada 17 Agustusnya. Mungkin kalau tahun sebelumku itu 2013 mereka sempat bikin upacara kecil-kecilan di halaman asrama. Jadi kita tuh ada asrama, mereka mengibari bendera sendiri, terus bikin video YouTube-nya bahkan. Itu asramanya campur dari berbagai negara atau Iya, Indonesia campur aja? berbagai negara. Oke. Dan waktu 2013 itu masih nyampur sama orang Korea asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno ditemani oleh ini kayak lebaran sih ya, sama keluarga saya sendiri. Ini adik sepupuku, itu anakku, dan itu ponakanku. Kenapa lu senyum-senyum? Ayo kenalin diri, namanya siapa? Namanya Razan Muhammad Nabawi. Wes, ayo. Namaku Ansari Daeng. Nama saya Anggi, singkat. Udah panjang aslinya. Panjang Anggi aja. Ya, Anggi aja. Ini sekarang kita mau ngomongin tentang apa nih? Karena bentar lagi kan 17-an nih. Ya kan? Nah, kita mau ngomongin tentang nasionalisme. Orang ini punya pengalaman di luar angkasa apa? Iya. Ya, Agak mengambang. Luar bumi. Punya pengalaman tinggal di luar negeri ya. Jadi kita akan tanya-tanya nih guys tentang gimana nih suasana 17-an di luar Indonesia pastinya ya. Terus rasanya gimana? Apakah nasionalisme itu lebih kental ketimbang di Indonesia? Oke, gimana ceritanya? Mulai dari yang pojok aja dia tuh, yang dari tadi senyum-senyum aja. Namanya Aza. Ya Za, cerita Za. Tentang 17-an di Australia. Australia, karena Aza tinggal di Australia ya waktu itu, Di dan sekolah di Queensland. Australia. Oke, di mana sih kotamu? Kota Queensland, bener. Queensland, iya. Queensland. Lebih tepatnya kalau yang aku tinggalin itu Gold Coast namanya. Gold Coast. Oke, seru nggak? Seru banget di sana. Waduh, terus 17-annya kayak gimana tuh? Waktu itu 17-annya itu di ruang terbuka. Jadi bener-bener alam banget nih 17-annya. Apa tuh, nih. di hutan, di lapangan? Ini sungai namanya Nerang River, tapi nggak kayak sungai. Nah, kayak apa dong? Kayak danau, saking indahnya di sana. Oh, gitu. Oh, jadi 17-annya di danau itu? Di pinggir Iya, danau. di pinggir. Iya, masa di danau ya. Maksudnya Di pinggir. gue salah kayak nanya. Iya, jadi danau ya, di danau ya. Benar. Oke, di area perdanauan itu ya. Oke, terus gimana tuh ceritanya, seru nggak? Apakah pertandingannya sama dengan kita di Indonesia apa di Jogja Mungkin gitu? untuk game-gamenya di sana yang mungkin ya yang masih bisa dimainin sama orang-orang sana ya, yang cukup mudah kayak balap karung, terus kelereng pun mereka masih susah. Kelereng? Iya. Maksudnya sendok kasih kelereng terus mereka jalan tuh susah? Sama yang lomba kelereng itu yang disentil. Oh, Ya, main kelereng ya, itu. main kelereng. Kalau yang Oke. sendok ada. Susah juga? Enggak Bagi mereka mudah katanya. Oh, mudah Ya. kalau yang sendok. Oke. Terus yang gampang bagi mereka apa lagi? Yang gampang bagi mereka itu lompat tali. Yang dua orang di sisi megangin, terus mereka Oh, lompat. gitu. Tarik tambang? Tarik tambang nggak ada. Eh, Cukup berbahaya kalau di sana. Kenapa? Oh, saling tarik menarik ya? Iya. Oh, bagi mereka tuh Iya. bahaya. Karena bahaya. Karena kan di situ partisipannya nggak cuma orang dewasa, ada anak kecil juga. Jadi Oke, akan oke. lebih berbahaya kalau terjadinya cedera dari tarik-tarikan ini tali tadi. Gitu. Terus kalau panjat pinang lebih berbahaya lagi bagi mereka? Nggak ada di sana. Bahaya pakai itu. oli lagi. Iya, bahaya itu. Aduh, bahaya tuh. Bahaya itu. Bisa cedera ya. Bisa. Kalau di sini mah nggak ada pikir bahaya, pasti mereka bahu membahu tuh.
Kan ada hadiahnya di atas. Iya, makanya. Iya sih. Terus apa lagi serunya? Yang paling seru itu bedanya di sini di Indonesia sama di sana itu banyak makanannya gratis. Bedanya. Nah, itu yang kamu seneng ya. Itu yang saya seneng. Itu beda. Aduh. Permen banyak, Heeh. chips banyak. Chips itu kalau di sini keripik kayak ciki-ciki gitu tuh banyak. Jadi itu bebas ngambilnya. Bebas. Karena kita kan udah masuk ke dalam komunitas Indonesia itu. Jadi bebas mau ngambil apapun. Oh, jadi di situ. dia kalau chips itu kalau di sini kan udah di pack-pack itu, kalau di sana enggak udah kiloan. Terbuka dan ngambilnya pakai Tinggal- piring masing-masing gitu. Dan sesuka hatimu gitu ya. Luar biasa. Padahal banyak-banyak enggak boleh loh. Ya katanya dibolehin aja ya udah ngambil gitu gitu. ya. Oke, hadiahnya seru-seru nggak kalau 17-an di sana? Sebenarnya nggak ada hadiahnya di sana. Cuma karena mereka berpartisipasi aja, nggak ada hadiahnya. Mereka seru-seruan untuk mencoba budaya Indonesia, kayak balap karung tadi, terus lomba makan kerupuk. Mereka cuma penasaran apa sih lomba-lomba yang sering diadakan di Indonesia tuh. Terus ini acara apa? Itu mereka penasaran. Gitu. Jadi tuh yang dihadiri bukan hanya untuk orang Indonesia aja, tapi juga warga setempat Warga ya. setempat ya. Oh gitu. Terus rasamu sebagai orang Indonesia yang ber-17-an di sana dan ada partisipasinya orang-orang setempat, itu rasanya gimana tuh? Hatimu? Cukup sedih, bangga dan kaget. Cie, sedihnya kenapa? Sedihnya itu karena sebagai warga Indonesia sendiri kurang kuat dalam berpartisipasi di situ. Oh gitu. Malah yang lebih excited untuk merasakan itu orang sananya. Warga setempat. Warga ya. setempatnya lebih Terus anak-anaknya penasaran. juga lebih, Iya. ini ya Independence Day-nya luar biasa gitu Lebih ya. kuat gitu. Oh gitu. Rasa cintanya itu, nasionalismenya lebih kuat. Oh, terus ngeliat bendera Indonesia berkibar di Gold Coast, gimana? Seneng sih, ya seneng karena kita tuh sebagai salah satu negara yang dihormati mereka juga. Karena budaya kita banyak, makanya mereka itu sangat penasaran dan senang dengan Indonesia karena Indonesia itu mulai dari makanan, budaya itu banyak sekali. Oh, Karena di sana kita juga waktu 17-an itu pentas seni tari, kayak tari piring, itu banyak banget di sana. Dari komunitas nari yang ada di sana. gitu ya, Iya. seru banget. Jadi orang-orang itu semakin tertarik ya, Tertarik, iya. karena banyak banget yang harus ditonton gitu ya. Ini apalagi ini apalagi. Berapa hari itu? Kayak mantenan 7 hari 7 malam. Satu hari tapi Oh full. iya, full. Iya. Nggak kerja orang-orang sana 17 Agustus itu. Nggak tahu karena mungkin saking senangnya ini ya, rasa nasionalismenya tinggi mereka ya. Untuk mencoba budaya kita ya udah di situ mereka. Libur semua Libur, ya. libur semua. Keren ya, aduh seneng banget tuh kalau punya pengalaman kayak gitu di luar ya. Aduh, dan bangga dong, pasti kalau orang-orang bilang nih ya, karena saya juga belum pernah 17-an pas ya, maksudnya pas 17-an di luar tuh belum pernah. Karena kata-kata orang-orang ya, kalau pas 17-an atau hari apa ya, Sumpah Pemuda, pokoknya hari-hari yang di Indonesia dirayakan gitu ya. Terus denger lagu kayak Tanah Air tuh kayak lebih melewat-lewat gitu loh katanya. Padahal kalau di sini kita B aja dengernya, Indonesia Raya ya B gitu ya. Terus lagu-lagu kebangsaan tuh juga biasa aja. Tapi kalau pas di luar negeri ngeliat bendera berkibar aja nangis katanya begitu. Terus denger lagu-lagu kebangsaan itu juga aduh kayak melewat-lewat. Kamu gimana? Ini kamu di Istanbul ya, Turki. Kalau Iya. Azza tadi kan di Gold Coast ya, Queensland ya. Queensland. Nah, Dea sekarang di Turki, di Istanbul tepatnya. Itu bahkan dia pernah jadi panitia 17-an soalnya. Iya, jadi panitia 17-an. Gimana tuh kesannya pas ini di kampus ya? Iya, di kampusku yang di itu, Sultan Mehmet Al-Fatih itu. Oke, cerita dong, kok bisa jadi panitia nih? Terus orang-orang gimana? Dosenmu juga ikut ini ya? Iya, dosen juga ikut ini berpartisipasi. Ngerayain, teman-temannya juga. Terus dikenalin juga lomba-lomba ya. Bener. Apa yang unik di sana? Yang Kerupuknya diganti apa? Oh iya ini. Jadi kan karena aku dipilih jadi panitia kan disuruh kayak nyiapin lombanya macem-macem gitu ya. Terus kita ngide, gimana kalau bikin lomba kerupuk, karena kan simpel ya, tinggal lomba makan gitu kan istilahnya. Tapi karena di sana nggak ada kerupuk, kerupuknya diganti sama roti khas Turki namanya simit. Bentuknya kayak lingkaran gitu, kayak Cincin. donat. Kayak cincin. Mirip kayak gitu. Terus itu yang diikat. Nah, itu yang diikat digantiin kerupuk gitu. Namanya roti apa? Simit. Simit itu banyak banget ya dijual ya tuh ya. Dan Iya, terkenal itu banget. dan murah banget. Dan itu rasanya gimana tuh simit tuh? Tawar, terus ada wijennya gitu.
Bayangin nggak sih kalau lomba makan kerupuk diganti roti simit, terus apa nggak wareg? Kenyang sih. Ya bayangin roti simit tuh gede loh guys. Segini. Belum pernah lihat sih. Ya. Terus itu padat ya, bukan roti yang ngembang kayak donat loh ya. Enggak, itu padat, jadi berat. Berat, makanya bayangin aja lomba makan itu dihabisin apa enggak. Habis itu disediain itu dong, kayak teh, kopi, air Iya, putih disediain ya. minum juga. Kalau enggak seret banget dia itu lomba Iya. kayak gitu. Tapi itu ini habis, banyak yang habis maksudnya. Pas digantung-gantung terus dimakan lomba. Iya, banyak yang berpartisipasi jadi pada habis sih. Ya pada habis. Terus selain lomba makan roti simit itu apa lagi? Terus ada apa Yang khas ya? Indonesia kayak tarik tambang atau apa gitu. Tarik tambang nggak ada, karena apa ya, nyari talinya juga nggak ada gitu loh, susah nyarinya. Terus Jadi apa ya, kita nyoba yang simpel-simpel kayak lomba apa ya pas itu, yang rebutan kursi itu, yang ngelilingin kursi terus nanti rebutan kursi yang nggak dapat Oke. didiskualifikasi. Oh, Itu iya, namanya apa ya? iya itu kayak ini sih selain lomba 17-an tuh kayak lomba-lomba pesta ulang tahun ya Gi, ya. Iya zaman kita kan ya. Yoi, zaman kita ya kayaknya tua banget. Lomba iya zaman kita. Oh iya, gak usah ngomong begitu kayaknya kita. Iya. Ngadepin Gen Z itu kayak harus sok muda emang kayak gitu. Oh itu terus apa lagi lombanya? Terus apa lagi, lomba tebak minuman kalau nggak salah. Gimana tuh? Maksudnya tebak minuman? Jadi ada kardus, ada terus ada sudatannya 3 kalau nggak salah. Nah itu kamu harus nebak ini minuman apa. Oh dengan disedot. Ya Dincip. ini sebenarnya kayak modifikasi dari panitia aja sih, karena bingung apa nih, soalnya nggak ada banyak material kan di sana. Oh, Oke, minumannya apa? Punya ciri khas sendiri, maksudnya rasanya. Jangan-jangan bir lah. Bir potok maksudnya. Nggak sih, kami beli jenis-jenis teh gitu, Oh. beda-beda. Cuma harus nebak ini merek apa gitu. Dan Iya. dengan cara menyicipinya. Terus kopi juga. Ada kopi juga. Masalahnya minuman Turki soda. ini termasuk negara yang mata uangnya lira itu agak ini ya, Ya turun. jadi segala macam fast food, makanan-makanan tuh murah di sana ya. Oh iya, murah-murah. Murah. Maaf ya, ini ada salah satu kopi yang sangat terkenal nih di seluruh dunia ya. Apa tuh? Dan dia jajan mulu tuh di sana tuh karena katanya ini cuma 3.000 segelas soalnya gitu. Jadi andalannya mereknya ya. Heeh. Heeh. Yep, itu teh itu. Itu setiap hari ngafe di situ, setiap negara punya tuh merek kopi itu. Iya. Ada kelilingnya juga sih istilah kita. Kalau di Jakarta apa di Indonesia ada kelilingnya tuh namanya. Nah kayak gitu. Nah itu anakku ini tiap hari tuh di mana deh? Ini lagi di sini. Loh kok kan tiap hari ke sini sih? Aku bilang gitu. Murah soalnya ini harga Iya, mahasiswa. murah banget kalau di sana. Kalau dirupiahkan cuma 3.000 ya. Enggak segitu juga sih. Kalau misalkan di Indonesia harganya anggaplah 50.000 ke atas. Kalau di sana cuma 25, 30. Oh setengahnya. Setengahnya lebih. Oh yang sampai harga yang 20. 3.000 itu kalau kamu beli di supermarket itu ya. Nah, yang sasetan itu iya. Dan itu mereknya 3.000. itu. Dan itu mereknya itu 3.000 Dia doang. Keluaran ya. Oh, di sini nggak ada ya kayaknya ya. Sasetan Nggak kayak ada, gitu nggak Mbak. ada deh. Kayak gitu seru. Ini apa? Ngibarin bendera juga loh. Kalau Azza nggak ngibarin kan? Nggak banyak dikibarin di sana. Nggak, maksudnya nggak ngikutin Oh, upacara pengibaran bendera gitu ya? Nggak ikut. Kalau ini Dea, Oh iya, ada acara upacara. Itu acara bendera juga sih buat pembukaannya sebelum lomba. pengibaran. Nah, pengibaran. Jadi mereka tahu ya upacara bendera tuh kayak apa, nyanyi Indonesia Raya, Iya. pembacaan teks Pancasila gitu ya? Iya, jadi dosen-dosenku juga ikut, yang dosenku dari Turki itu ikut upacara gitu. Terus kalian memakai Baju apa tuh, Kayak batik kebaya gitu. gitu ya. Emang disuruh bawa dari Indonesia. tapi yang paskibnya? Paskibnya batik juga. Oh, bukan baju ala-ala. Oh, enggak. Oh gitu. Terus seru-seru nih. Sekarang gantian nih yang gen selanjutnya. Jujur karena gen paling terakhir. Ini kayaknya dia seru banget soalnya Enggak. kayaknya ngalamin 17-an di Seoul ya. Ngomongnya apa sih Seoul Ki? Soul. Seoul. So, Korea Seoul aja. Selatan. Kalau Seoul, Korea Iya. Selatan ya. Korea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Dan kayaknya ini lagi hype banget tentang Korea gitu ya. Kali aja pas 17-an dirimu didatengin oleh Kim Namjoon gitu. Kim Jong Il lebih. Aduh, jangan sampai ada ngeri-ngeri sedap. Atau Park Yoon Sik gitu ya. Aduh. Chauno. Kok jadi ngomongin dia? Zaman itu belum. Karena zaman saya itu kan belum. 2014 ya ke sana. Sebenarnya udah agak lupa sih sebenarnya melakukan apa ya pada saat itu.
kayaknya waktu itu lagi libur musim panas juga, jadi juga sebenarnya kita itu kan kesana itu per tim-tim ya. Jadi ada tim Indonesia mengirim beberapa perwakilan, terus ada tim dari negara-negara lain seperti kayak Mesir, ada Kazakhstan, ada Egypt. Egypt itu Mesir ya? Iya. Kayaknya terus dan lain sebagainya. Ada Brazil juga. Nah, kebetulan pas lagi musim panas itu juga kayaknya juga lagi libur, dan liburan mereka kan panjang. Nah, untuk tim kita yang tahun 2014 itu seingatku kayak kita tidak melakukan apa-apa. Gitu cuman ya? Mungkin pengenalan untuk budaya Indonesia dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak kita tiba di Korea sebenarnya. Jadi ada beberapa acara-acara kebudayaan yang kita bisa menampilkan hal itu. Jadi lebih bukan kepada 17 Agustusnya. Mungkin kalau tahun sebelumku itu 2013 mereka sempat bikin upacara kecil-kecilan di halaman asrama. Jadi kita tuh ada asrama, mereka mengibarin bendera sendiri, terus bikin video YouTube-nya bahkan. Itu asramanya campur dari berbagai negara atau iya, Indonesia campur aja? Berbagai negara. Dan waktu 2013 itu masih nyampur sama orang Korea asli. Sejak kita awal pergabungan. Jadi waktu pas awal masih nyampur sama orang Korea. Setelah itu baru kita dibikinin asrama khusus memang untuk bahasa Korea tuh Waegugin, jadi untuk orang-orang asing aja gitu. Sedihnya adalah gue nggak bisa mempelajari, aku jadi gue nggak apa-apa ya, nggak bisa mempelajari itu apa namanya, maksudnya budayanya lebih dekat kalau misalnya sama orang Koreanya, tapi kitanya mungkin ya lebih dekat sama orang-orang sesama asing aja gitu. Jadi lebih diisolir gitu loh, kayak diisolir gitu. Tapi dulu waktu 2013 ada YouTube-nya dan itu benar-benar lagi ngibarin bendera, baca teks proklamasi, terus mereka itu terus kayak mereka sedih gitu. Kalau waktu itu kayaknya kita lebih dengerin ini di YouTube lagu Nyur Melambai. Iya, itu sih lebih kayaknya berasa itu. Kayaknya 17 Agustus sekarang gitu. Soalnya gak ada ngelakuin apa-apa. Pas 17 Agustus dengnya itu nggak ada acara apapun. Enggak. Mungkin di kedubesnya iya, dubes Indonesia, tapi kita nggak sempat kesana waktu itu juga. Dan itu hari biasa ya, tetap aja kuliah atau bekerja seperti biasa. Kalau kita mempelajari, justru kita memperkenalkan itu tuh udah dari awal. Kita waktu itu main angklung. Terus lu main angklung? Main angklung kita, satu tim Indonesia itu main angklung. Terus kita bingung kan, mau lagu apa ya yang enak. Tadi mau pakai lagunya Michael Jackson kan, yang Heal the World. Cuman habis itu kok kayaknya kurang masuk, secara guru-gurunya tuh sudah tuir-tuir gitu. Terus gue ngomong sama guru, apa ya, pakai ini lagu asli Korea, ada namanya Arirang. Arirang gitu deh pokoknya. Nah itu tuh dari situ baru kita mainin, mereka nyanyi, jadi mereka relate tapi pakai angklung. Which is mereka lebih dapet sih gitu. Benar, ya. Jadi kita diundang 2 kali bahkan di sekolah yang satu sama sekolah yang satunya lagi kita diundang untuk mainin angklung tersebut dengan Arirang. Wah, keren ya. Soalnya angklungnya itu khas Indonesia, ya kan? Tapi yang dinyanyiin lagu Korea. Jadi saat main angklung, nadanya dikenal sama penonton tapi penontonnya ikut nyanyi jadinya. Jadi seru ya? Iya seru. Mereka ikutan nyanyi bener. Padahal kita juga kagak hafal sebenarnya. Gak hafal. Tapi lu aslinya bisa main angklung? Iya. Ya bisa, akhirnya kita mempelajari angklung aja kan. Saya teman-teman megang satu angklung doang, nggak angklung satu set gitu. Jadi satu set kita bagi-bagi, jadi ada bagian not-not yang bagi-bagi. Udah, terus kita pelajarin aja notnya dari angklung itu, otodidak aja. Lu nggak kalah ya sama idol-idol itu ya, cuma dapat part sedikit-sedikit tapi lumayan gitu ya. Gue kebetulan menjadi dirigennya. Bukannya megang? Bukan, gue gitu. Yang mengatur, karena waktu itu teman-teman gue pada bingung. Terus habis itu ya udah, Anggi aja paling depan. Ya udah, gue yang mengatur untuk ininya, kapan mereka harus main, kapan harus main. Oh keren juga lo ya, kontribusi lo gede juga. Habis itu merasa bangga loh, angklung, perkenalkan angklung. Udah gitu di show itu tadi ya. Itu kalau untuk orang-orang formalnya, tapi kalau untuk teman-teman asingnya, gue memperkenalkan permainan benteng zaman dahulu. Mungkin pada nggak ngerti kali ya permain benteng tuh apa? Gen Z tahu benteng? Tahu kok. Main kok. Nah itu pertama kali menjelaskan sama orang-orang Brazil, sama orang-orang Kazakhstan, sama kayaknya kita main benteng. Main benteng itu kayak gimana sih, gue jelasin caranya.
Terus kita mainan beneran di bawah di halaman asrama, mainan benteng itu. Oh ya. Iya. Seru banget loh itu. Seru. Nepoknya sekeras-keras mungkin ya. Kalau bisa sampai jatuh. Iya. Ngerti cara main benteng? Tahu, pernah main. Dua ini grup saling beroposisi. Nah, itu benteng itu ada 5 atau 10 ya enggak apa-apa. Tapi benteng itu harus jaga. Iya. Gitu. Dan itu saling mematikan tuh satu sama lain ya. Ya mungkin kalau pernah nonton film Korea itu juga ada kan film ada bentengnya itu kayak Galaksin deh. Galasin tuh lain lagi. Galasin ya. Galasin tuh apa sih film ada apa sih? garis-garisnya. Yang film permainan anak kecil itu apa di Netflix? Itu Squid Game. Nah, Squid Game itu ada permainannya mirip kayak Galasin. Menurut gue yang finalnya. Iya. Finalnya antara mereka harus menentukan siapa yang dapat hadiahnya itu mereka main Galasin. Gitu. Mirip Galasin. Mirip-mirip emang. Jadi ini yang pernah 17-an di luar pasti walaupun dirimu tidak ada kerek-mengerek padahal untuk di Jogja nggak ada, tapi dia kan ada lomba-lombanya seru tuh di tepi danau gitu kan. Ada ini juga nggak, mendayung nggak sih? Nggak ada sih kalau itu. Padahal danaunya indah banget Iya. ya, maksudnya kalau dieksplor gitu lomba mendayung kayak di sini kan di Jakarta apa di mana? Di mana? Yang Sandiaga Uno itu. Nggak tahu. Yang mana ya? Lomba mendayung. Oke guys, karena ini tim kreatifnya udah rasa gelisah dari tadi ngangkat-ngangkat papan, nggak kelar-kelar deh. Oke, kita sudahi dulu ya. Di thank you banget buat saudara gue nih si Anggi nih. Gue nggak manggil apa, gue bingung ya. Anggi bener. Anggi, karena dia suka di keluarga suka ada yang manggil Cang, ada yang manggil Nggol gitu ya, macam-macam. Soalnya namanya dia agak panjang. Terus buat Mbak Dea, thank you. Mas Azad ya. Lu jangan sok cool begitu. Oke teman-teman, kalau ingin bercerita tentang 17-an di luar negeri, mungkin ada yang punya pengalaman, oh saya pernah di Singapura nih 17-an, oh saya pernah di Jepang atau di mana, silahkan loh bercerita di komen YouTube Rumpi Asik atau di medsos Rumpi Asik seperti IG, TikTok maupun FB. Kita tunggu ya cerita-cerita kalian. Oke, sekian dulu, kita nantikan episode-episode menarik berikutnya, tetap di Rumpi Asik.